Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis aku duduk lagi. Tadi nggak otomatis. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, ini masih lama. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Imam alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati Ustaz Zainal Ridho selaku Ketua Muhtafid Al-Ikhlas, semoga Allah berikan umur panjang yang saya hormati para ustaz dan ustazah, pengajar Rumah Tafid Al-Ikhlas, dan semoga Allah rahmati selalu setiap waktu dan kehidupan ustaz-ustazah sekalian. Insya Allah sebuah amal yang kata Rasulullah, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang terbaik di antara manusia adalah yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Bapak dan Ibu, para wali santri yang semoga selalu senantiasa juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung yang pertama adalah waktu kita lalui dengan amal yang baik, insya Allah menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadiri majelis ilmu, kita beruntung karena siang hari ini kita melangkahkan kaki kita untuk hadir dalam majelis yang insya Allah para malaikat turun untuk mendoakan setiap apa yang kita inginkan, baik yang terucap maupun tidak terucap. Karenanya kesempatan kali ini mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, agar kita diberikan keistiqomahan untuk salam, untuk rindu berkumpul dengan orang-orang saleh, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, bersemangat untuk terus melakukan amal ibadah. Khususnya pada kesempatan kali ini adalah kita menjadi orang yang senang rindu mendengarkan dan membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah, demikian juga kepada umatnya. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, investasi terbaik itu adalah anak yang soleh. Bapak dan Ibu, investasi itu berbeda dengan tabungan. Kalau kita menabung uang 10.000 setiap hari 1 bulan, 30 hari ketemu uang 300.000. Kemudian kita ambil bulan berikutnya dapat uang 300.000. Kalau investasi itu Bapak dan Ibu, kita punya uang 300.000, kita gunakan untuk jualan nasi uduk. Uang 300.000 setelah 1 bulan kita gunakan untuk berdagang, maka mendapatkan keuntungan nilainya menjadi 350.000 atau
atau menjadi 400.000. Investasi itu ada nilai pertambahan yang semakin berjalannya waktu, maka nilai ini akan semakin bertambah. Bapak dan Ibu sekalian, para wali santri yang Allah rahmati, sungguh menjadi sebuah aktivitas yang mestinya diirikan, yang mestinya semua masyarakat di kampung Belateko, khususnya di wilayah Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, apa yang Bapak dan Ibu lakukan bersama dengan Rumah Tahfidz Al-Quran ini menjadi amal yang diirikan oleh para keluarga-keluarga muslim yang lain. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu telah melakukan satu investasi yang besar, satu investasi yang besar. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa saya mengatakan bahwa investasi terbaik keluarga muslim itu adalah anak yang soleh? Bapak dan Ibu, investasi anak soleh dan solehah ini bukan hanya akan Bapak dan Ibu nikmatin ketika saat ini, bukan hanya kita nikmatin ketika saat ini. Ada seorang kawan bercerita, tanaman di kampung. Jadi tanaman di kampung ketika musim panen itu, musimnya adalah musim panen yang gagal di kampung. Kemarin Abah sempat cerita. Kemudian ternyata keluarga ini tuh panennya alhamdulillah barokah. Ketika yang lain banyak gagal, maka keluarga ini tuh panennya banyak berhasil. Jadi dan itu terulang beberapa kali musim panen. Kemudian pada berdiskusi, pada ngobrol, ini kenapa ini si Fulan itu berhasil? Namanya Pak Taslim. Kenapa Pak Taslim itu berhasil? Ternyata semua dibahas. Obatnya, pupuknya sama, cara menyiangi rumputnya juga sama, pengangkutannya juga sama. Tapi mengapa ini berhasil, ini tidak berhasil? Kemudian Abah menyampaikan kepada para masyarakat habis ngobrol-ngobrol pada habis sholat Isya. Satu yang membedakan bahwa anaknya Pak Taslim itu, baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah orang-orang yang saat ini berada di pondok pesantren. Yang di pondok pesantren itu, masya Allah Bapak dan Ibu, jadi suasananya itu adalah suasana taman surga. Jadi anak-anak kita, anak-anak Bapak dan Ibu, kalau sekarang berada di Rumah Tahfidz Al-Quran, maka isinya adalah seperti tadi yang sudah disampaikan dan sudah dipresentasikan. Jadi isinya adalah doa-doa kepada Allah SWT. Isinya adalah doa-doa kepada kedua orang tuanya. Isinya adalah kebaikan. Isinya adalah taman surga. Masya Allah. Sedangkan Bapak dan Ibu, modalnya itu cuma satu. Modalnya cuma satu. Modalnya adalah memiliki niat yang kuat suami istri untuk berinvestasi anak soleh. Jadi modalnya cuma satu Bapak dan Ibu. Masya Allah, Allah berikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Dengan apa? Dengan dihadirkannya Ustadz Zainal Ridho bersama dengan Ustadz dan Ustazah yang lain, yang Masya Allah mestinya tanggung jawab untuk mendidik anak yang soleh itu bukan tanggung jawab beliau. Bapak dan Ibu, ini saya menyampaikan, jadi menjadikan anak-anak kita sebagai anak yang soleh dan solehah itu bukan menjadi tanggung jawab beliau, tapi menjadi tanggung jawab orang tuanya yang harus mengajari membaca Al-Quran itu bapaknya, yang harus mengajari tentang adab-adab yang baik itu adalah kedua orang tuanya, yang harus mengajari sholat itu adalah kedua orang tuanya. Tetapi Masya Allah, ternyata tanggung jawab itu dibantu oleh Ustadz Zainal Ridho bersama dengan para ustadz dan ustazah yang berada di Rumah Tahfidz Al-Ikhlas ini. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mestinya menjadi sebuah amalan yang harus rutin kita lakukan supaya apa?
kita doakan ya rumah tahfidz Al-Quran ini akhirnya menjadi rumah kita bersama dalam rangka untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bapak dan Ibu sekalian, keuntungan kita investasi memiliki anak soleh adalah tadi, saat ini Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka, dari jalan yang tidak kita duga. Bapak dan Ibu, urusan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh kita pakai logika atau pikiran kita. Kalau kita saat ini sedang mengalami banyak masalah, maka dekatkan diri kita, dekatkan keluarga kita, dekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mendekat pada Allah, maka akan semakin dekat dengan solusi atas masalah kita. Semakin jauh kita kepada Allah, maka akan semakin jauh dari solusi atas masalah kita. Insya Allah, barangkali masing-masing kita memiliki pengalaman dalam kehidupan kita. Dan ternyata Allah berikan banyak kemudahan dalam hidup kita. Dan ternyata Allah berikan solusi atas masalah-masalah kita. Bapak dan Ibu, itu semuanya tidak lepas dari bagaimana Bapak dan Ibu memiliki niatan yang kuat untuk menginvestasikan putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan soleh. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pertama adalah niat. Modalnya itu adalah niat yang kuat. Nah, niat yang kuat ini yang harus dipupuk bersama-sama antara suami dan istri. Kenapa? Karena investasi anak soleh itu bukan hanya sebatas yang penting saya mengizinkan anak saya mengikuti pelajaran di rumah tahfidz Al-Ikhlas. Biar nanti selanjutnya Ustadz Zainal Ridho bersama dengan Ustadz-Ustadzannya. Tidak cukup sampai di situ Bapak dan Ibu. Tetapi niat yang kuat untuk investasi anak yang soleh itu harus dilanjutkan. Dilanjutkan dengan cara apa? Dilanjutkan atas apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz Zainal Ridho bersama dengan Ustadz-Ustadzah para pengasuh pembimbing yang berada di rumah tahfidz Al-Ikhlas ini. Maka Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk tuturi handayani. Kalau diajar di Mantoro falsafah keberhasilan itu kaitannya kita bersama dengan orang lain itu kan ada tiga. Ngarso surtulodo, madya mangunkarso tuturi handayani. Bapak dan Ibu, kalau ngarso surtulodo barangkali bapaknya, mohon maaf, karena baru semangat untuk belajar Islamnya baru saat ini saja. Dulu waktu masa mudanya lebih banyak digunakan untuk bekerja, sehingga tidak sempat untuk belajar mengaji. Sehingga untuk bisa menjadi engar sosok tulodo ketika sebagai seorang kepala keluarga mestinya bisa memberikan teladan bagaimana sholat tepat waktu, bagaimana membaca Al-Quran setiap saat. Tapi karena boleh dibilang terlambat, ya walaupun terlambat, saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian untuk apa? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi paling tidak niatnya dibangun dulu. Niat itu apa? Tuturi handayani, untuk mendukung, untuk menyemangati anak-anak kita yang sudah berada di rumah tahfidz Al-Ikhlas ini. Supaya apa? Supaya betul-betul menjadi anak yang soleh. Supaya betul-betul menjadi anak yang soleh. Jadi namanya tuturi handayani, ketika pulang dari rumah tahfidz Al-Quran ditanya, nak tadi diajari apa? Tadi diajari tentang rukun sholat. Oh ya? Iya, terus gimana kata Ustadz Ridho? Oh ternyata kata Ustadz Ridho, laki-laki itu kalau tiba waktu sholat maka sholat lebih utama sholat berjamaah di masjid. Namanya tuturi handayani. Oh kalau begitu bapak tidak mau sholat di masjid? Iya, mari kita sholat sama-sama di masjid. Begitu. Maka sholat di masjid bersama-sama. Sekalipun bapak dulu tadi saya katakan, mohon maaf, barangkali masa mudanya lebih banyak disibukkan dengan urusan dunia. Tetapi ini menunjukkan bahwa bapak-bapak memiliki niat dan komitmen yang kuat untuk investasi anak soleh. Berbicara tentang bagaimana membentuk keluarga Islami, membangun
keluarga Islami untuk membentuk generasi robbani. Ini materi kalau orang kuliah itu ada 12 SKS, pertemuannya itu ada 24 kali. Waktu kita ketemu cuma 40 menit. Tapi insya Allah dengan niat yang kuat, komitmen yang kuat, dan Allah berikan rumah tahfidz Al-Ikhlas di tengah-tengah kita, maka insya Allah ini akan mempercepat yang semula 12 SKS 40 menit selesai. Paling tidak keluar dari sini Bapak dan Ibu nanti komitmen dan niat ini akan sama-sama kuat dan sama-sama bulat. Pokoknya kalau sudah urusannya ujung-ujungnya adalah membentuk anak yang saleh dan salehah, tidak ada kata mundur, tidak ada kata malu, tidak ada kata pokoknya. Udahlah, emak saja nanti yang ikut di rumah tahfidz Al-Ikhlas, bapak nggak usah gitu. Nggak boleh begitu. Tapi kudu sama-sama. Masalah yang terbesar akan paling banyak dihadapi itu nanti adalah, Bu, bapak itu nggak biasa kumpul sama Ustaz Zainal, Ibu malu. Nggak biasa kumpul sama Ustaz yang mengajar di sini, malu. Kenapa mesti malu ketemu sama orang soleh? Kalau Ustaz Ridho memasang tarif ketemu sama saya bayar 5.000, salaman sama saya barang 100.000, nah barangkali boleh punya anak saya. Kenyataannya datang ke majelis, dapat ilmu, dengerin anak-anak baca Al-Quran pahala, dikasih air minum, salah-salah dikasih snack. Masya Allah. Bapak dan Ibu, tidak ada kerugian ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik. Tidak ada kerugian ketika kita mendatangi masjid. Kalau sama Ustaz Ridho Haji Munawir makan sarbini kadang-kadang, wah kayaknya Masjid Al-Ikhlas ini nanti mimpinya kita jadikan seperti Masjid Jubuk Karyan di Yogyakarta, Ustaz datang. Masya Allah, anak mas support saja lah. Saya mendukung saja nih. Kemarin Ustaz Zainal Ridho, Ustaz ngisi kajian wali santri. Allahu Akbar. Atas dasar apa Ustaz meminta saya? Siapa saya begitu? Kata Ustaz Zainal Ridho, udah saling berbagi saja pengalaman-pengalaman Ustaz. Karenanya Bapak dan Ibu, saya juga bukan suami yang sempurna. Saya juga bukan kepala keluarga yang sempurna. Hari-hari saya sebagai seorang karyawan, tetapi saya datang ke sini juga niatan kalau saya menyampaikan satu kebaikan terkait dengan investasi anak soleh, maka sebenarnya cambuk bagi saya supaya apa? Supaya saya pun bersemangat lagi untuk menjadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mari kita saling berdoa. Bapak dan Ibu, kalau ada patah mengatakan bahwa nasihat itu tidak perlu kita lihat dari siapa orangnya, jadi tidak masalah kiranya saya saat ini berada di depan Bapak dan Ibu bukan berarti saya lebih hebat, tetapi mari kita sama-sama saling mengingatkan diri. Kembali Bapak dan Ibu, masalah terbesar yang akan dihadapi itu adalah tidak solidnya antara suami dan istri dalam rangka berniat bersungguh-sungguh membangun keluarga Islam, dalam rangka untuk investasi anak yang soleh. Bapak dan Ibu, saya pernah diskusi sama orang begitu. Jadi persepsi yang salah terhadap rumah tangga dan keluarga yang dibangun. Ustaz, saya itu tidak punya pengalaman dari pondok pesantren. Orang tua saya bukan kiai. Jadi persepsinya itu yang menjadi sebuah kewajaran kalau apa? Ya, memiliki semangat yang kendur, semangatnya biasa-biasa saja. Ya kalau anak-anak saya mau belajar mengaji ya alhamdulillah. Kalau tidak mau ya sudah, rumah keluarganya tidak, kedua orang tuanya bukan orang dari pondok pesantren. Karenanya Bapak dan Ibu, ini yang harus sama-sama kita perbaiki. Bahwa kita terlahir menjadi seorang muslim, bahwa kita saat ini menjadi seorang muslim. Bahwa sebenarnya nanti di akhirat itu tidak ditanya. Nanti Ustaz itu kalau salah tolong dikoreksi. Itu tidak ditanya. Ini mau masuk surga kemarin dari pondok pesantren mana? Tidak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, surga itu tidak dikapling pertama dari pondok pesantren, tetapi adalah dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memiliki latar belakang apapun, punya sejarah apapun dalam kehidupan kita, kita memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi orang tua yang memiliki komitmen untuk menginvestasikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dari apa? Mulai dari senang untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini.
beberapa kali, karena saya tinggal di RT 11 Bulak Tikar sini, Bapak dan Ibu sekalian, monggo silahkan kalau ada sempat mampir silaturahim. Saya di belakang Masjid Baitur Rahman, sehingga ya aktivitas banyak ke Masjid Baitur Rahman, ibadah di sana insyaallah. Kemudian kata Kang Sarbini, ya kata Ustaz Ridho, ya di Masjid Al-Ikhlas juga lah Ustaz, insyaallah di Masjid Al-Ikhlas. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat nih di display di atas, pengajian Masjid Al-Ikhlas malam Selasa Ustaz Saifullah, malam Rabu, malam Kamis Ustaz Muhammad, Sabtu pagi Ustaz Zainal Ridho. Kita itu diberikan gratis untuk apa? Untuk menjadi pribadi orang tua, suami-suami. Bapak tinggal ngikutin saja, hadir ke masjid, datang ke masjid, insya Allah komitmen itu akan terwujud. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saat ini Bapak dan Ibu merasa ketika anaknya sudah dimasukkan ke dalam rumah tahfidz Al-Quran, kemudian nanti sudah hafal 30 juz, tetapi setelah hafal 30 juz orang tua ini tidak solid. Kenapa? Karena tidak selamanya orang anak-anak kita, anak-anak Bapak dan Ibu itu bersama dengan Ustaz Zainal Ridho. Bapak dan Ibu memiliki rencana-rencana terhadap anak-anak dari Bapak dan Ibu sekalian. Oh, setelah nanti SD dia akan sekolah di mana? Sekolah di mana? Setelah SMP sekolah di mana? Sehingga apa? Bagaimanapun kalau kita cermati 24 jam waktu anak kita itu, ternyata bersama dengan Ustaz itu, bersama dengan Ustazah ini paling banter 5 jam dalam sehari. Sehingga apa? 19 jam lainnya itu bersama dengan kedua orang tuanya. Sehingga yang paling berpengaruh untuk menentukan bagaimana investasi anak kita ini menjadi anak yang solid dan solid, bukan orang lain, tetapi diri kita, orang tua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya itu belajar dari ajaran yang disampaikan ketika abah saya berasal dari Pati, Jawa Timur. Jadi abah saya kalau pas lagi ada beberapa orang datang ke rumah itu, Mbah, saya itu pengen supaya anak saya itu ya punya ngaji, tapi saya itu nggak punya pengalaman ngaji. Itu terus bagaimana cara saya? Ternyata jawaban abah saya itu sederhana. Jawabannya itu satu, yang penting kamu punya niat. Yang kedua, kamu banyak diam untuk bertafakur, untuk berpikir. Dan kemudian setelah berpikir itu, apa yang disampaikan oleh anakmu ikutin. Ketika anakmu sekarang itu belajar mengaji, ketika waktunya sholat, sholat. Ketika waktunya ada orang pada ngobrol tentang keagamaan, tentang Islam, tentang iman, ikutin. Yang penting jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik kepada anak kita. Nah ini loh Bapak dan Ibu, kuncinya itu ada di sini. Orang tua itu dalam membentuk keluarga Islam itu memang kudu belajar. Ruang untuk belajar terbuka luas, alhamdulillah. Kita jadikan Masjid Al-Ikhlas, kita jadikan rumah tahfidz Al-Ikhlas ini sebagai sekolah kita untuk belajar. Jadi bukan hanya anak-anak kita yang belajar tahfidz Al-Quran, tetapi orang tuanya juga hadir. Kalau saya melihat ini secara persentase, harusnya yang hadir kan Bapak dan Ibu. Terlepas dari segala alasan ketidakhadiran bahwa ada kerjaan dan seterusnya, setiap orang punya kesibukan, betul. Tetapi yang hadir ini antara Bapak dan Ibu lebih banyak Ibu. Oleh karena itu PR-nya nanti setelah ini Bapak dan Ibu disampaikan kepada suaminya supaya apa? Pengajian wali istri bulan berikutnya nanti Bapaknya juga bisa hadir. Sehingga apa? Sama-sama mengaji. Kalau ibunya sudah semangat komit dengan niat untuk investasi anak soleh-solehah, Bapaknya juga sudah sama. Bapak insya Allah anak-anak kita akan semakin matang, akan semakin tenang, akan semakin mantap, dan insya Allah Allah akan mudahkan untuk menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, akan menjadi anak-anak yang mengajarkan Al-Quran. Kehidupan sehari-harinya adalah selalu didasarkan kepada Al-Quran. Itulah generasi roda. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah bagaimana kita memahami makna keluarga. Keluarga ini merupakan satu sistem organisasi kemasyarakatan yang paling kecil. Jadi ada suami, ada istri, ada anak, dan dengan ada interaksi yang mengikat
suami, istri, dan anak tersebut. Inilah pengertian keluarga. Kalau kita berbicara tentang membangun keluarga Islam, maka berarti yang dibangun ini adalah suami, yang dibangun adalah istri, yang dibangun adalah anak, yang dibangun adalah interaksi. Ternyata memang banyak survei yang menyatakan dalam dunia ilmu parenting ini, ketika ayah dan ibu itu suka berantem, baik berantem secara omongan, berantem secara pendapat, berantem secara hobi, berantem secara kebiasaan, berantem itu bahasanya perbedaan, itu ternyata memberikan hasil yang berbeda atas intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient terhadap anak kita. Kalau ibunya, istrinya itu suka dengerin murotal, sambil mencuci dengerin murotal, sambil menyetrika dengerin murotal, sambil memasak dengerin murotal, dan mari kita jadikan mendengarkan murotal Al-Quran itu menjadi hobi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Saya walaupun bekerja di, alhamdulillah, jadi berusaha menjadikan hobinya itu dengerin murotal. Jadi ada waktu kalau lagi meeting bersama dengan para direksi, datang tepat waktu. Nah biasanya kadang yang lain pada molor, sambil menunggu para peserta meeting yang lain datang baca Al-Quran. Saya tidak mau, Pak, saya tidak mau. Saya belajar mengaji. Kenapa kalau ada orang membahas tentang bola Manchester United sekarang menang dan seterusnya, mereka tidak mau? Lah kenapa saya membaca Al-Quran mesti mau? Kan tidak. Jadi Bapak dan Ibu kemarin bertemu dengan anggota di kajian-kajian kecil. Ustadz, saya sebagai driver ojol Ustadz, berarti kalau saya sambil menunggu penumpang kemudian saya gunakan buat mengaji, boleh dong Ustadz? Bukan hanya boleh, memang mestinya begitu. Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita berpikir nih secara psikologi pikiran kita. Bapak dan Ibu kalau dengar kata masjid, maka yang diingat itu surga atau neraka kira-kira? Surga ya? Kalau mendengar kata-kata rumah tahfiz, itu yang diingat kira-kira kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kalau mendengar kata Ustadz Ridho, itu kira-kira yang muncul dalam pikiran kita itu semangat untuk berbuat baik atau semangat berbuat tidak baik? Kalau bertemu dengan kajian, itu kira-kira yang muncul itu kira-kira kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Makanya kalau kata orang Jawa itu monah maneh itu akhirnya kembali kepada alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tergantung pada pilihan kita bagaimana kita menjalani hidup. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencuci, memasak, dengerin Quran. Ternyata bapaknya kebiasaannya berbeda. Jadi ketika ada waktu luang sambil merokok, kemudian menyetel televisi, melihat sinetron atau melihat apapun. Nah ini kebiasaan yang berbeda. Nah Bapak dan Ibu, ini memang bukan perkara mudah, apalagi kalau ternyata pasangan kita memiliki pandangan yang berbeda. Kan juga tidak boleh kemudian seorang istri ini, Bapak, makanya kalau ada kajian bulanan Wali Santri datang biar tahu Bapak juga dapat siraman rohani gitu. Kalau Ibu langsung frontal seperti pejuang tahun 45 memperadakan kemerdekaan Indonesia, ya bisa jadi repot nanti gitu kan. Makanya caranya pelan-pelan kan. Barangkali sambil dibuatin, kalau biasa bikin teh gulanya 1 sendok, kali ini kasih 10 sendok biar manis kan. Ini teh manis banget betul, supaya Bapak tahu bahwa inilah sejatinya istrimu gitu. Manis dunia akhirat. Lebih manis lagi kalau Bapak ada kajian Wali Santri datang sambil dicubit pipinya, biar bisa gitu, biar komitmennya sama. Makanya langkah salah satu strategi yang dilakukan kan begitu. Jadi untuk menasihati suami kita itu kalau dengan cara langsung frontal barangkali akan timbul kegaduhan, yang dilakukan dengan bil hikmah walaupun tidak ada masalah. Ya paling enggak suruh sering-sering aja silaturahim ke rumah Ustadz Zainal Ridho, rumah para ustadz. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus dibangun adalah dari sisi suami. Bapak sekalian,
Kita memang tidak seideal dan tidak sesempurna. Bagaimana baginda Nabi menjadi sosok suami yang begitu mencintai istrinya, begitu menyayangi anak-anaknya, begitu membela, begitu. Tapi kita punya kesempatan untuk belajar. Karena Allah juga sesungguhnya menyampaikan kita sudah diberikan Rasulullah ini sebagai suri tauladan. Nah, Rasulullah sudah meninggal jauh Pak Saudi Ustaz. Gimana? Maka kita bisa gunakan masjid ini untuk semakin dekat kepada Rasulullah. Jadi kita ngaji. Sehingga apa? Sehingga kita membangun kompetensi pengetahuan keterampilan kita sebagai seorang suami. Penyakit terbesar seorang suami itu adalah merasa lebih tinggi, lebih hebat dibandingkan dengan istri. Ya pokoknya suami itu lebih mudah tersinggung dibandingkan dengan istri. Makanya kalau saya punya binaan-binaan remaja pada mau nikah, mereka minta nasihat kepada saya, Ustaz, tolong nasihatin saya, besok saya menikah. Apa nasihat pertama? Nasihat pertama, nikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka membentuk keluarga yang cinta Allah, cinta Rasul, cinta istri. Yang kedua adalah jadi suami itu harus punya kompetensi, punya kemampuan untuk tahan terhadap omongan istri. Karena perbandingan omongan istri dengan omongan suami itu, istri ngomong 124 kata itu terbanding dengan satu kata dari suami. Tapi satu kata suami itu kadang-kadang menunjukkan ego yang lebih tinggi. Jadi suami bilang, tuh kan di kajian tadi disindir sama Ustaz. Maksudnya bapak itu bapak. Ini kan bapak sebenarnya kan gak ada kegiatan apa-apa. Cukup datang, duduk, mendengarkan, selesai. Tapi suami datang gitu. Ya kan ibu datang juga sudah mewakili. Jadi alhamdulillah beruntung bapak-bapak yang hadir dalam kajian Maulid Santri. Nah nanti selanjutnya bapak dan ibu mari saling membangun. Jadi kita bikin kekompakan. Kalau anak-anak kita ini sudah dididik begitu kompak oleh Ustaz Zainal Ridho bersama dengan Ustaz-Ustaz, orang tuanya mari kita bikin kekompakan. Jadi saling membantu. Kalau saat ini ada suami yang hadir, istri nggak hadir, ada istri yang hadir, suami nggak hadir, para suami itu membantu. Ketika bertemu dengan suami-suami yang lain yang anaknya berada di rumah tahfidz al-ikhlas, disampaikan, Kang, Pak De, Cing, besok bulanan wali santri berikutnya hadir, ternyata banyak manfaat. Saya itu sering menganalogikan, kita itu punya waktu 24 jam Bapak dan Ibu, betul ya? Kita punya 7 hari dalam satu minggu. Kalau kita kalkulasi interaksi kita kepada Al-Quran dalam satu hari itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan interaksi kita untuk urusan dunia kita. Untuk urusan dunia kita, kita keluar rumah, jalanan macet, itu udah ketemu dengan urusan dunia yang menarik kita kepada neraka itu. Sialan, macetnya bukan main ya. Isinya udah diburukan. Kemudian ketemu di kantor, ketemu sama kawan, ternyata memasang wajah yang tidak enak kepada kita, sama atasan kita dimaki-maki karena pekerjaan belum selesai. Urusannya itu urusan dulu. Bertemu dengan Al-Quran ya dalam satu hari. Iya kalau kita rutin baca Quran. Iya kalau kita sering datang ke masjid. Iya kalau kita sering bertemu dengan Ustaz Zainal Ridho. Nah kalau tidak, apa nggak lewat itu? Bahaya. Makanya Bapak dan Ibu dibangun kompetensi Bapak. Caranya mudah, dekati orang-orang soleh sudah. Jadi saat ini rumus yang saya share kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak adalah dekati bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh akan kita dapatkan di masjid, sehingga masjid ini mari kita ramaikan. Insya Allah. Setuju kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian? Ada banyak kalau secara teori, tapi insya Allah nanti lain kesempatan kita bisa silaturahim, kita bisa sambung lagi. Kemudian untuk ibu-ibu sekalian, saya rasa ini dengan jumlah yang lebih banyak dan masya Allah ini adalah ibu-ibu penghuni surga, bapak-bapaknya juga bapak-bapak penghuni surga. Bapak dan ibu sekalian, jadi ada sebuah penelitian yang begini Bapak dan ibu sekalian. Ternyata ayat itu memberikan efek kalimat yang lebih lama diingat oleh anak dibandingkan dengan ibu. Tetapi perasaan, bicara tentang mental dan emosi, itu lebih banyak diberikan oleh para ibu.
Kalau intelektualitas, bicara tentang memori yang diingat, itu dari mana? Makanya hati-hati. Ibunya ngajarin tentang, nah, kalau pakai baju tangan kaki dulu, pakai celana kaki kanan dulu, kalau mau ke kamar mandi kaki kiri dulu. Udah diajarin tuh. Nah, kalau ada adiknya yang belum bangun, kita diajak bangun. Ibunya ngajarin. Tapi omongan dan teladan bapaknya itu ternyata lebih diingat oleh anak-anak kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya kekompakan dari bapak dan ibu. Nah, terakhir Bapak dan Ibu sekalian yang Allah rahmati, kalau tadi kekompakan bapak dan ibu belajar, insya Allah tadi sama-sama gunakan sebagai sarana silaturahim mentahfidz Al-Quran. Jadi kajian ibu-ibunya insya Allah nanti semakin baik, kemudian kajian bapak-bapaknya juga nanti insya Allah semakin baik. Akhirnya kedua orang tua ini terbangun, terkuatkan semangat dan motivasinya untuk investasi anak soleh. Yang terakhir adalah tentang interaksi. Nah, interaksi ini juga harus kita bangun Bapak dan Ibu. Interaksi keluarga Islami singkatnya itu adalah kita selalu bisa lakukan diskusi kepada pasangan kita. Kita bisa selalu lakukan diskusi kepada anak-anak kita. Kita bangun pemahaman dan tanggung jawab bersama. Interaksi di keluarga kita menjadi interaksi keluarga yang Islami. Ya, menjadi interaksi keluarga yang Islami. Bapak dan Ibu sekalian, interaksi kita bertemu kan satu, pada saat kita makan. Dua, pada saat anak-anak misalnya sedang berjalan di depan orang tuanya, ketika anak-anak diberikan permohonan bantuan dari ibunya untuk membantu orang tuanya gitu kan. Interaksinya adalah ketika anak-anak sedang memberikan pertanyaan kepada ayahnya, ketika anak-anak sedang minta bantuan kepada ayahnya. Ini adalah wujud-wujud interaksi. Ketika sang ibu sedang meminta uang belanja kepada ayahnya, ini adalah wujud-wujud interaksi. Ketika ayah bangun, kemudian istri dan anak-anaknya masih pada tidur, kemudian orang tuanya ayah ini akan membangunkan apa tidak, ini adalah wujud interaksi. Nah, di keluarga kita Bapak dan Ibu, mari kita bangun interaksi kita. Suami berarti kepada istri dan kepada anak, istri berarti kepada suami dan kepada anak, anak berarti kepada ayah dan ibunya. Itu adalah interaksi yang didasarkan bagaimana Islam mengajarkan. Caranya sederhana, caranya simple. Tanya kepada diri kita. Kalau misalnya saya pulang kantor, badannya capek, minta dibuatin teh hangat sama istri. Ternyata berselang 10 menit teh hangat itu belum muncul. Muncul dorongan dalam diri kita. Ini istri saya ngapain saja sih? Yang semula mulut ini akan menegur istri kita tidak jadi menegur. Kita tarik nafas. Kalau perlu cari bola bapak-bapak. Untuk apa? Untuk menahan amal. Kan gitu, menahan amal. Kemudian ditanya istri kita, istriku, tadi tehnya udah dibikin belum? Oh iya Pak, lupa. Tadi keseriusan sama anak. Kita tidak perlu marah. Ini contoh wujud interaksi Islami yang dibangun seorang suami kepada seorang istri. Walaupun punya kesempatan untuk menegur atau bahkan memberikan marahan kepada istri kita, tapi karena kita sayang kepada suami sebagaimana baginda Nabi yang terbaik di antara para lelaki itu yang paling sayang sama suaminya, maka akhirnya itu tidak disampaikan. Demikian juga kepada para istri yang biasanya suami mau berangkat ke masjid kadang tidak begitu ya, yang biasanya tidak disediakan sarungnya, tidak disediakan bajunya. Nah, kalau ini dibangun interaksinya, Pak, sudah azan tuh, sudah nanti dilanjutin lagi. Tadi kan mama yang minta, katanya suruh cepet-cepet, udah nggak apa-apa, nanti dilanjutin lagi juga nggak apa-apa, nanti setelah sholat. Kalau nanti setelah sholat bapak kan ketemu sama Pak RT, ya sudah nanti setelah ketemu sama Pak RT. Dan nanti ketemu Pak RT, nanti ketemuan lagi sama Pak RT. Ya sudah nanti kalau bapak sempat saja, yang penting sekarang sholat. Disediakan sarungnya, disediakan pecisnya, disediakan sajadahnya. Ini adalah wujud interaksi Islam. Ketika makan kan sederhana. Kalau anak-anak kita sudah diajarkan bagaimana kalau makan itu dengan doa sebelum makan, maka interaksinya dibangun. Ayo, siapa yang belum mulai? Kalau masakan ibunya sangat enak, masakan istrinya sangat enak, perut rasa lapar, lupa berdoa. Ayo, siapa yang
simpel. Pokoknya sebagai seorang suami itu, kalau istrinya itu sudah soleha, ya pokoknya tinggal toel-toel saja. Istri itu cantiknya, udah juga aja Pak. Rumusnya begitu saja. Ayo kita bangun interaksi. Makan diawali dengan berdoa. Dibangun interaksinya. Kalau mohon maaf, saat ini bapak-bapak dan ibu tampil dengan busana Islami yang masya Allah, melihat bapak dan ibu itu ingat surga pokoknya gitu kan. Nah ini juga dibawa nanti sampai di ini. Mohon maaf bapak ibu-ibu khususnya yang punya putri-putri ini, kalau di rumah Tafid Al-Ikhlas itu berkerudung rapi, maka itu juga dibawa ke rumah. Nah, ayo keluar rumah. Ya kan ini nggak ngaji mak, nggak gitu. Jadi nggak ngaji pun keluar rumah. Kalau ketemu laki-laki yang kita makan, nggak harus pakai kerudung. Dibangun interaksinya. Ya pelan-pelan kita mulai. Bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya kita sama-sama belajar. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nasihat ini bukan hanya kepada bapak dan ibu, tapi nasihat ini lebih banyak kepada saya. Tapi kalau boleh cerita bapak dan ibu, saya alhamdulillah, ya alhamdulillah, mohon doanya tanpa bermaksud ujub, sombong dan seterusnya. Jadi pagi hari sebelum subuh alhamdulillah sudah membiasakan bapak. Pertama juga latihannya itu benar. Ya, alarm itu ada 2 atau 3. Kenapa ya? Karena alarm berbunyi juga. Alarm di setel jam 3. Tapi kita bangun bukan untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi untuk mematikan alarmnya begitu. Kasih alarm lagi jam 3:30. Kita bangun bukan untuk sholat tahajud, tetapi untuk mematikan alarmnya. Dan alhamdulillah keluarga kami sebelum subuh itu sudah ramai. Sebelum subuh sudah ramai. Jadi anak-anak udah pada bangun. Ya alhamdulillah kita ya terbiasa sudah sholat tahajud alhamdulillah. Mohon doanya semoga istiqomah. Habis itu sholat subuh. Kalau ternyata masih ada waktu antara kita sholat tahajud sama sholat subuh, kami biasa baca Quran. Biasa baca Quran. Alhamdulillah anak-anak kita rutinkan hari Senin sampai Jumat, mereka sekarang komitmen. Kita bangun tunjukkan tanggung jawab. Baca Quran 6 halaman. Kalau hari Sabtu Ahad setengah juz. Alhamdulillah. Ya walaupun kadang nggak tercapai, tapi relatif banyak tercapai. Saya alhamdulillah dengan aktivitas hari-hari di kantor, aktivitas dan seterusnya punya target 1 hari membaca Al-Quran 1 juz bapak dan ibu. 1 juz, alhamdulillah. Ya lebih banyak tercapainya teman. Bapak dan ibu, semoga bermanfaat silaturahmi kita. Kita sambung lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sini lagi di atas, Bu. Sopir lagi bersama anak-anak menggambar atau mewarnai. Saya menggantikan saja. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama kajian parenting dari Al-Mukarram Al-Ustadz Saudi STMM. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Selanjutnya kami informasikan bahwa selama sepekan ke depan ini anak-anak kita belajar di rumah. Kenapa demikian? Karena kami dan Dewan Guru nggak libur. Kami akan membuat modul untuk tahun ajaran berikutnya. Kemudian akan membuat kalender pendidikan selama 1 tahun. Jadi mohon dimaklum ya. Kalau kemarin libur sebulan, sekarang libur lagi. Dimaklum aja Bu. Bukan berarti anak-anak murid dalam tarik, bukan. Tapi karena kami memang para Dewan Guru akan membuat modul untuk materi ikrar anak-anak kita. Kita buat yang terbaik buat mereka. Jadi dari Senin sampai Jumat besok belajarnya di rumah masing-masing. Teraja di grup masih ada yang nanya tuh, saat masuk nggak? Padahal mereka kasih tahu. Jelas nggak ibu-ibu? Insya Allah ya. Jadi acara berikutnya itu doa. Karena sedang amal juga sedang di atas, kita tutup dengan membaca doa kafarah majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hujan sedang turun, kita baca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Selanjutnya adalah bertemu dengan para guru, silaturahim, ngobrol tentang perkembangan anak-anak kita. Tanyakan bagaimana perkembangannya. Ya, kita silaturahim sambil memberikan rapor kepada mereka.
Sudah Bu ya? Sudah Bapak? Insya Allah kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu para dewan guru masih di atas ya. Kelas saya nanti di sini, langganan di dekat